kembali, rekan-rekan mahasiswa. Di sesi pertemuan lalu, kita telah melihat peta besar. Kita telah membahas struktur kalimat secara umum, bagaimana subjek bertemu predikat, dan bagaimana sebuah gagasan utuh terbentuk. Itu adalah pandangan makro, layaknya melihat hutan dari atas helikopter. Hari ini, kita akan mendarat, turun ke tanah, dan menggunakan mikroskop. Kita akan membedah elemen terkecil yang membentuk bangunan bahasa ini. Seringkali, mahasiswa bingung dan terjebak. Anda melihat satu rangkaian huruf bersambung dalam teks Arab, lalu Anda menganggapnya sebagai satu kata. Padahal, apa yang tertulis secara ortografi ejaan seringkali menipu. Ada perbedaan mendasar antara kata fonologis apa yang diucapkan sebagai satu napas, dengan kata gramatikal atau konsep di baliknya. Kita sering kesulitan mengidentifikasi elemen-elemen kecil yang menempel, seperti hu, hua, atau bi. Pertanyaannya, apakah mereka bagian dari tubuh kata itu sendiri? Atau apakah mereka adalah entitas asing yang hanya sekadar menumpang lewat? Ketajaman analisis sintaksis Anda sangat bergantung pada kemampuan membedakan tiga entitas utama, leksem, morfem, dan si kecil yang paling rumit dan sering disalahpahami. Klitik. Mari kita luruskan definisinya satu persatu. Perlahan dan mendalam satu titik leksem. Sang identitas abstrak pertama, kita bicara tentang leksem. Leksem adalah unit abstrak. Ini adalah roh dari sebuah kata. Jika Anda membuka kamus Al-Munawwar atau Hansware, apa yang Anda cari adalah leksemnya. Dalam bahasa Arab, konsep leksem ini sangat unik karena berbasis pada akar kata root. Ambil contoh leksem Katie. Konsep tentang tulis-menulis. Leksem ini adalah payung besar yang menaungi semua turunannya. Baik itu kataba, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. K, tip penulis. Mak, B, yang tertulis. Hingga maktabah perpustakaan. Semua itu adalah anggota dari satu keluarga leksam yang sama. Jadi, ketika Anda menganalisis teks, jangan hanya melihat bentuk luarnya. Tanyakan pada diri Anda, apa DNA dasar dari kata ini? Itulah leksem. Ia adalah bahan baku mental yang ada di kepala penutur sebelum ia diucapkan dua titik morfem, batu bata pembangun makna kedua. Kita masuk ke morfem. Definisi klasik morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Ingat, memiliki makna. Huruf K saja tidak punya makna, tapi morfem punya. Ada dua jenis morfem yang harus Anda pahami. Morfem bebas. Ini adalah kata yang bisa berdiri sendiri. Contoh, bait rumah, syams matahari, rajul pria, morfem terikat. Ini adalah elemen yang harus menempel pada orang lain untuk bisa hidup. Contohnya adalah sufiks jamak, n pada kata muslim, n. N tidak bisa berdiri sendiri, tapi ia memberi makna banyak atau jamak. Nah, disinilah kejeniusan bahasa Arab. Akar triliteral tiga huruf akar itu unik. Ia disebut morfem terikat diskontinu terputus. Kenapa? Karena akar KTB tidak bisa diucapkan sendirian tanpa vokal. Anda tidak bisa mengucapkan KTB, ia harus disuntikkan ke dalam sebuah pola wazan yang berisi vokal agar bermakna. Bayangkan akar kata sebagai tulang dan pola vokal sebagai daging. Tulang KTB disisipi vokal AA, jadilah kataba. Disisipi pola I, jadilah katib. Inilah yang disebut morfologi non-konkatenatif, penggabungan yang tidak berurutan, melainkan saling menyusup. Ketiga, kategori fungsional. Proleksem dan partikel selanjutnya, kita bergerak ke kategori fungsional. Ini adalah semen yang merekatkan batu bata leksem tadi. Ada proleksem, atau yang kita kenal sebagai pronomina kata ganti. Fungsinya, efisiensi. Daripada menyebut Ahmad pergi ke pasar, dan Ahmad membeli apel, kita menggunakan dia. Proleksem menggantikan posisi leksem agar kalimat efektif. Lalu ada partikel atau dalam istilah Arab disebut urf. Ini adalah kelas kata tertutup. Artinya, bahasa jarang menciptakan preposisi baru. Contohnya, preposisi jaer, konjungsi at, partikel negasi naf. Secara morfologis, partikel umumnya bersifat meben, rigid, atau kaku. Mereka tidak berubah bentuk. Kata F, di dalam akan selamanya F, tidak akan berubah menjadi F atau F. Tapi, hati-hati, jangan remehkan mereka karena bentuknya yang kecil dan kaku. Secara sintaksis, partikel adalah bos kecil. Dalam ilmu nahwu, mereka disebut amil governor atau penguasa. Partikel preposisi seperti f, il, atau min punya kekuatan koersif. Mereka memaksa kata benda nomina setelahnya untuk tunduk dan berubah menjadi kasus genitif majer. R. Contoh, al-masjid, masjid. Jika f masuk, dia memaksa kata itu menjadi f.
Al-Masjidi, lihat perubahan vokal akhirnya. Itu ulah si partikel. Mereka punya fungsi gramatikal murni yang mengatur lalu lintas kalimat titik 4 titik klitik. Si kecil yang rumit zona abu-abu. Nah, Rekan-rekan, ini adalah bagian tersulit sekaligus terpenting dari kuliah hari ini. Klitik. Banyak kesalahan analisis terjadi di sini. Klitik adalah zona abu-abu. Definisinya begini. Dia menempel pada kata lain secara fonologis bunyi, tapi fungsinya setara dengan frasa atau kata utuh secara sintaksis struktur. Mari kita bedah contoh konkret agar jelas. Lihat frasa. Lana kit, buka untuk kami. Bukumu. Fokus pada kata kit, buka. Secara visual, ini terlihat seperti satu kata. Tapi mari kita bedah dengan mikroskop. Kit B, ini adalah leksem buku. U, ini adalah morfem infleksional penanda kasus nominatif K. Nah, apa ini? K di sini menempel. Dia morfem terikat. Tapi, dia berbeda dengan N pada muslim. N hanya mengubah jumlah singular ke plural. K punya peran yang jauh lebih besar. Dia adalah representasi dari anta kamu. Dia memiliki peran sintaksis mandiri sebagai posesif mudhaf ilaih atau pemilik. Contoh yang lebih ekstrem. Darah bahu, dia memukulnya. Dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dia memukulnya adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata terpisah subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab, darah bahu ditulis bersambung, daraba, verba. Di dalamnya ada subjek tersembunyi huwa. Ini adalah klitik. Meskipun hu menempel erat pada verba seperti parasit, fungsinya adalah objek penderita maf'ul bih. Ini adalah bukti nyata interaksi morfosintaksis yang canggih. Klitik adalah morfem yang bekerja lintas batas. Bentuk, fisiknya terikat tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kuasa sintaksisnya luas sampai ke level kalimat. Kita mengenal 2 posisi klitik. Proklitik, menempel di depan. Contoh, wa dan bi. Dengan la, sungguh atau untuk. Enklitik, menempel di belakang. Contoh, pronomina sufiks seperti n, k, hu, ham. Simpulan dan tantangan analisis jadi, apa? Poin kunci yang harus Anda bawa pulang hari ini? Bedakan abstrak dan konkret. Leksem adalah konsep di kamus. Morfem adalah realisasi fisiknya dalam kalimat. Waspadai partikel, meski kecil. Dan maben, partikel adalah penguasa yang mengatur kasus gramatikal, irab, kata di sekitarnya. Klitik adalah jembatan emas. Jangan samakan klitik dengan imbuhan biasa. Imbuhan biasa hanya mengubah nuansa kata seperti jamak. Sedangkan klitik membawa identitas pesona orang atau benda yang berfungsi sebagai subjek, objek, atau pemilik. Analisis Anda minggu ini harus bisa memisahkan mana daging leksem dasar, mana bumbu morfem infleksi atau tanda baca, dan mana kulit luar klitik dalam satu rangkaian kata. Tantangan untuk Anda minggu ini. Buka mushaf Al-Quran atau ambil satu paragraf teks berita Arab Al Jazeera atau BBC Arabic. Pilih 5 kata yang panjang. Identifikasi sufiks di akhir katanya. Tanyakan, apakah akhiran ini hanya penanda jamak atau jenis kelamin morfem infleksional? Ataukah ini adalah kata ganti orang yang menempel klitik? Kemampuan membedakan ini sangat krusial. Jika Anda gagal di sini, Anda akan gagal memahami siapa pelaku dan siapa korban dalam sebuah kalimat. Ini akan menjadi pondasi untuk topik kita selanjutnya yang lebih berat. Derivasi penciptaan kata baru versus infleksi perubahan bunyi akhir. Silakan nyalakan mikroskop linguistik Anda.